Gurun dulu, Bang. Nggak usah, Apakah nggak Anda... dekat. Ya, saya menjelaskan dikit ya. 3 minggu yang lalu kita sudah dialog di sini. Dan saya ingat betul 2 pernyataan dari Bung Adi Armando. Pertama, beliau mengatakan dia mendapatkan tuh Pak Pendeta, 2 menit itu bukan buatan dia, tapi dari orang lain. Tolong Adinda sebentar ya. Lalu kemudian ditanya sama host Adinda Aiman yang sekarang dipersiapkan ini, adik kita Ayah ini, bahwa itu dari orang lain dan akan disampaikan ketika polisi meminta keterangan itu kepada dia. Berarti ada gitu. Bukan karangan dia, bukan editan dia. Yang kedua, berarti terbantahkan. Bukan diedit, bukan ya, dikarang-karang. Proses itu yang kedua, kan begitu. Yang kedua, Oke, sebentar. bahwa Silakan. tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Adi Armando kepada Stein selaku kuasa hukum dari pelapor, dalam hal ini Gamki. Apa pertanyaannya? Apakah Anda, dalam hal ini klien Anda, terprovokasi, terhasut atau tidak karena melihat Cokro TV di situ pernyataan Adi Armando? Jawabnya tidak. Nah, berarti 2 hal ini tidak melekat kepada diri Adi Armando, itu loh. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang melakukan ini? Silakan proses hukum untuk melakukan. Gitu loh. Anda berbicara. Sebentar ya. Ada pembenaran. Anda tadi berbicara itu sebagai seorang yang menganalisa perkembangan kasus. Saya tidak lagi berbicara dengan itu. Maaf ya, Ayah ya. Saya sedang berbicara mengomentari pernyataan dari Adinda Aziz. Saya hanya mau katakan bahwa 3 minggu yang lalu, betul nggak, Mas Ade? Beliau mengatakan bahwa waktu itu beliau ini Zoom, bahwa pernyataan dia tentang yang 2 menit itu bukan datangnya dari dia sendiri, tapi dari orang lain. Siapa itu nanti diberikan ketika penyidik meminta itu. Yang kedua, apakah terprovokasi dengan Cokro TV sehingga muncul laporan? Jawabnya tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Biarkan proses kepolisian menjalankan. Itu loh maksud saya. Kemudian terima kasih Bang Rasman. Saya mau tanya dulu ke Bang Gurun sedikit ya. Jadi mohon izin saya tanggapi ya, terkait dengan bahwa beliau tidak mencantumkan sebuah sumber informasi. Ini adalah dugaan menyembunyikan. Maka dalam delik hukum yang kami laporkan ada frasa turut menyembunyikan. Menyembunyikan atau menghargai proses hukum? Jadi kedua adalah ini dia memposting beliau video yang tidak utuh. Tentu frasa hukum yang kita kaji, yang kita lihat adalah terkait dengan beliau juga turut menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, lalu tidak mencantumkan sumber, artinya menyembunyikan. Maka itu ada dugaan tindak pidana provokasi dan penghasutan. Dan di situ dalam video itu terjadi dinamika, perdebatan yang intens dalam video Cokro itu, yang dimana sangat tajam masyarakat berseteru, saling ribut. Nah, ini kan ada hasil yang timbul dari video itu. Artinya sekalipun beliau tidak menyebutkan sumber, artinya di situ telah terbukti yang kami nilai, yang kami ketahui, beliau menyembunyikan sumber informasi dan mendistribusikan, menyebarkan, turut menyebarkan. Artinya kan ini termasuk sebuah peristiwa hukum yang deliknya yang kami analisis tentu memenuhi unsur. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Stein, Bang, peristiwa hukum ini menurut Anda seperti apa? Apakah ini menyembunyikan atau mungkin menghargai proses hukum? Ya, balik ke omongan saya tadi. Seorang tokoh nasional, influencer, apapun itu dia, harus hati-hati menyampaikan pendapat ataupun diksi-diksinya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang Gurun, kenapa yang dilaporin hanya 3 orang ini? Padahal sebelum mereka membuat video itu, sudah banyak potongan-potongan 2 menit yang beredar di media sosial. Kenapa hanya 3 ini? Karena mereka tokoh, karena mereka punya nama. Itu kenapa tadi saya bilang bahwasanya Pak JK sebagai tokoh nasional itu harusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan masalah keagamaan. Diksi yang dia gunakan, izin Pak Pendeta, saya tidak tahu kepentingan Pak Pendeta apa di sini, tapi saya berharap Pak Pendeta sebagai pemuka agama yang harusnya berbicara yang sebenar-benarnya.
di sini disebutkan bahwasanya Kristen bila membunuh orang Islam itu syahid. Ini bukan perkara masalah ini kan pakai syahid, oh udah ini ranahnya mereka. Bukan. Tapi beliau mengatakan Kristen. Kristen itu apa? Berarti Kristen itu setahu saya pengikut Kristus. Ya, dulu belum ada namanya agama Kristen, nggak ada. Pengikut Kristus disebut namanya Kristen. Berarti yang sekarang menjadi agama. Jadi semua orang Kristen itu berpendapat membunuh orang Islam itu akan syahid. Satu, kita tidak mengenal mati syahid. Kedua, ajaran itu tidak pernah ada di Alkitab. Saya bukan ahli teologi, tapi ya sepengetahuan saya seperti itu. Jadi masalah soal beliau mengatakan itu memang hanya kepleset ngomong, penggunaan diksi. Itu makanya saya bilang, kalau dibilang kenapa bang ada yang mando yang dilaporkan, kenapa enggak semua yang membuat video itu dilaporkan dan kawan-kawannya? Karena beliau punya nama, karena beliau tokoh politik mungkin, saya nggak tahu. Karena beliau dosen, itu makanya Anda laporkan. Balik lagi, Pak JK kami laporkan karena beliau adalah tokoh nasional yang seharusnya lebih berhati-hati. Tunggu Bang Ajis ya, harus lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi. Walaupun memang dia bilang itu orang yang diposo, dia tinggal ngomong, dia harusnya ngomong di awal. Oke, saya tanggapi ya. Ngomong orang Kristen atau masyarakat Kristen di Poso, nah itu akan clear. Satu, kedua, enggak itu di awal. Ya, jadi satu lagi, tadi soal perdamaian, izin, ini enggak akan jadi panjang kalau pembicaraan saya dengan Bang Uceng saat itu. Makanya saya bilang ada perbedaan karakter di sini antara Bang Uceng itu Hussein Abdullah itu jubirnya JK. Saya bertemu sama beliau satu malam sebelum Pak JK melakukan klarifikasi hari Sabtu. Karena Pak JK itu lagi terbang dari Jepang ke Indonesia. Bahasa apa Bang? Jadi gini, bahwasanya hari itu kami menyatakan kami bukan mau menghukum Pak JK. Tujuan kami bukan di situ. Kami hanya mau mendudukkan persoalan yang sudah kami di media sosial. Kalau Pak JK besok ngomong yang adem, kami terbuka untuk komunikasi, mendamaikan semua pihak. Oke. Tapi apa yang terjadi? Pak JK malah berapi-api, membawa kemana-mana, mengatakan dirinya difitnah. Nah, itu yang jadi difitnah. Bentar ya. Baik, dijawab dulu pertanyaan. Saya tanggapi ya. Jadi gini, Stan saudara ketemu dengan Pak Hussein Abdullah, jubir Pak JK, itu saya ada di Yakun Kaya kan? Iya betul. Benar. Ya. Saudara duduk dengan Pak Hussein, saya ada di samping tuh, tapi saya tidak mendengar perbincangan itu. Oh iya. Okay. Benar kan? Iya. Iya, di Yakun Kaya Menteng. Betul. Oke. Sikap Pak JK waktu pulang itu sudah mulai tensinya sudah tinggi sekali. Perdebatan di kolom komentar, beliau dicaci maki, beliau dituduh sebagai tokoh yang menista, sebagai pribadi antagonis yang tidak, itu sudah kemana-mana. Beliau baca itu? Baca, ditunjukkan. Makanya beliau bilang bahwa ini fitnah yang satu level di bawah gerakan PKI. Gaya-gaya mereka ini. Karena kenapa? Ini ingin membenturkan dengan melabeli agama. Makanya beliau marah. Pak JK itu pendamai. Kalau saudara Stanley mau ketemu dengan Pak JK bisa. Tapi kalau lihat situasi yang beliau masih di Jepang, di Yokohama meresmikan masjid, lalu tiba-tiba harus cepat kembali ke Jakarta. Padahal beliau masih punya agenda kemanusiaan. Beliau Palang Merah Internasional. Masih ada agenda beliau 1 atau 2 hari. Tapi harus memutuskan untuk secepat kembali ke Indonesia karena ada situasi seperti ini. Beliau katakan kepada kami, boleh kalian marah atau berbeda pendapat, bahkan mungkin menyerang pendapat beliau. Tapi jangan pernah sampai pada titik ingin membenturkan anak bangsa atau agama, itu bahaya. Okay. Karena saudara Stan dan teman-teman Bung Ade, Pak JK itu hampir meninggal di Ambon. Bagaimana beliau, kalian ini kan tidak pernah tahu bagaimana konflik itu. Tapi kami merasa bagaimana dampak konflik untuk kami. Saya harus pergi sekolah ke Makassar itu karena Universitas Unpati itu terbakar, bos. Pak JK itu harus ke Ambon dan nginap 3 hari itu karena harus memastikan konflik itu harus berakhir, selesai. Beliau jalan darat
di blokade, pohon ditumbangkan, dengan speedboat angkatan laut dibakar. Untuk itu beliau harus menembus lapangan Merdeka dengan menggunakan helikopter. Itu pun diganggu. Beliau pertaruhkan nyawanya. Makanya beliau bilang, kalian boleh menyerang pendapat saya, berbeda pendapat, bahkan mungkin menghina saya pada wilayah yang lain. Tapi jangan menggunakan agama untuk menghancurnya. Karena saya rasa betul bagaimana saya bisa ada di ujung kematian. Oke. Seperti Baik. itu. Kami sedikit itu, Bang? makanya ini lagi-lagi kenapa kalau saudara Sten bilang bahwa Pak JK kalau berapi-api, beliau marah. Pantas Bung Sten, sekelas Pak JK dituduh seperti itu, dipotong videonya. Beliau sedang melakukan agenda kemanusiaan ke Jepang. Lalu tiba-tiba harus mempercepat agenda dan pulang ke Indonesia untuk menanggapi ini. Fitnahnya itu apa? Fitnahnya itu kan sudah jelas tuh potongan video. Itu kan jelas fitnah. Di sana saudara memotong video ceramah Pak JK yang 48 menit, dipotong cuma 2 menit lalu dikomentari. Saya tidak memotong. Oke, Tapi saya mau sekarang bilang begini. yang 2 menit itu. Oke. Pak JK. Gimana fitnahnya? Oke,